Salam hangat buat seluruh rekan-rekan petani walet yang ada di kawasan Asia Tenggara dan Indonesia pada khususnya. Kembali bersama saya Teddy Archie dari SWAT Channel. Hari ini saya sedang melakukan kontrol di gedung penanganan khusus berukuran 12x12 meter 5 lantai. Awal ketika saya tangani, gedung ini sudah berusia lebih dari 2 tahun, hampir 3 tahun, dengan populasi tidak lebih dari 30 bibir. Namun sekarang sudah ada ratusan sarang di dalamnya dan pemilik sudah beberapa kali melakukan panen. Walaupun jumlahnya belum mencapai kiloan, baru puluhan bibir setiap kali masuk, tetapi gedung sudah berkembang dengan cukup baik. Saat ini usianya 1 tahun 8 bulan setelah ditangani oleh tim SWAT. Kali ini saya masih membahas tentang suhu panas di lantai paling atas, khususnya di area plafon. Spesial tutorial kali ini adalah untuk gedung beton dengan menggunakan cordak yang di atasnya diberi air atau dibuatkan kolam. Namun sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah setia di channel ini dan selalu memberikan respon yang baik terhadap tutorial-tutorial di channel ini. Lokasi gedung ini kita lihat banyak sekali mulai dari sana. Lokasi gedung ini dikelilingi oleh gedung-gedung walet juga. Ya, saya ingin memperlihatkan bagian atas dari gedung ini. Ada suara satu di sini, di sudut ini, dan situ. Ini heksagonal juga masih berfungsi. Hanya suara panggil dengan menggunakan bazooka ini sudah saya off-kan, sudah tidak digunakan lagi karena suara yang dihasilkan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Hati-hati. Gedung ini 5 lantai, ukurannya 12x12 meter. Nah, apa yang mau saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah tentang kondisi di atas ini, di cordak ini. Dak ini di lantai 5 sangat panas dikarenakan cordak ini dipanasi atau langsung terpapar matahari, sehingga cordak ini sangat panas. Walaupun ada kolam, tetapi karena ketinggian airnya tidak lebih dari 5 cm, plafon tetap panas. Plafon panas tetap tembus sampai ke bawah. Jadi di lantai 5 ini kondisi memang masih panas. Jadi sulit berkembang walet dengan kondisi yang panas tadi untuk di lantai 5, karena walaupun ada kolam air tetap masih panas. Itu menggunakan sistem lubang naga, tetapi saya kecilkan sedikit dan saya membuka LMB kedua, itu yang LMB horizontal. Lokasinya ini sebenarnya gedung di area lintasan. Jadi gedung ini usianya lebih 2 tahun. Sebelum saya tangani lebih dari 2 tahun, itu tidak lebih dari 20 bibir sarang. Ketika saya tangani awal usia 2 tahun, tidak lebih dari 20 bibir sarang. Gedung ini yang berada di lokasi lintasan dengan persaingan yang channel penuh walet. Walaupun kecil, ada yang kecil dan ada besar, tapi dipenuhi oleh gedung-gedung walet. Wilayah ini persaingan sangat tinggi.
Nah, jadi ini yang saya sampaikan, ketika teman-teman bangun gedung dengan cordak di atas, ini harusnya diberi atap aja. Saya sudah sarankan untuk pemilik mengatap gedung ini, menutup bagian atas ini supaya matahari tidak membakar cordak. Tapi pemilik belum punya waktu kesempatan karena ini butuh biaya juga untuk mengatapi bagian atas dari gedung ini. Gedung 12x12, 5 lantai. Toiletnya pada keluar karena saya masuk ke dalam. Saat ini sudah ada ratusan sarang di dalam. Saya coba masuk ke melihatkan kondisi di bawah. Hati-hati ya, jangan sampai di pinggir-pinggir tuh. Ya. Licin, hati-hati kalau saya ke sini. Ya. Ya. Oke, nanti kita masuk ke dalam dan lihat kondisi di dalam. Saya hanya memperlihatkan kondisi ini, walaupun ada kolam, tetapi plafon di lantai 5 tetap panas. Itu ada terpanggilnya, dilindungi oleh seng supaya tidak cepat rusak atau terpapar matahari dan panas. Tapi ini adalah, walaupun LMB lubang naga ini menjadi LMB alternatif setelah saya membuka LMB kedua. Ya, ini LMB kedua yang saya buka dengan ukuran 70 kali 70 cm, lebih kurang 70 kali 70 cm. Itu adalah pintu-pintu masuk ke ruang inap, sudah saya tutup dan dibuatkan pintu-pintu baru. Jadi saya buat serong seperti anak tangga untuk masuk ke ruang inap. Di semua lantai saat ini sudah dipenuhi oleh ratusan ekor penghuni. Namun khusus lantai 5 memang paling sedikit penghuninya, termasuk jumlah sarangnya baru puluhan bibir. Hal ini dikarenakan seperti saya sampaikan di awal tadi, karena kondisi plafon sangat panas, terutama ketika di saat tengah hari, karena matahari membakar plafon sehingga cordak tersebut menjadi panas. Walaupun ada kolam air, panas matahari tetap membakar cordak dan air di atas cordak pun tetap panas, sehingga akibatnya lantai 5 tidak produktif. Lantai 5 hanya bisa produktif jika sudah diberi penutup di atas dak. Dari lantai dasar kita bisa melihat bagaimana formasi pintu masuk ke ruang inap yang saya buat zigzag dengan ukuran yang berbeda. Arah tembakan kamera video ini juga dari pintu masuk ke lantai dasar ini berbeda lagi posisinya. Demikian juga dengan formasi suara tarik. Nah, ini berbeda dengan cara saya memasang formasi tarik pada gedung-gedung walet pada umumnya. Ini saya lebih sederhana, cukup 2 buah filter tarik di tiap-tiap pintu. Hal ini dikarenakan tujuannya dengan formasi pintu masuk yang berbeda, cara formasi filter tarik yang lebih sederhana ini
Tujuan semuanya adalah untuk meminimalisir gema yang ada di ruang void. Gema ini diminimalisir, dipecah, sehingga walet bisa lebih fokus mengejar suara tarik. Sementara pintu-pintu masuk ruang inap yang lama saya tutup, saya tidak pergunakan karena akses pertama di ruangan tersebut tidak cocok untuk menjadi akses pertama walet masuk ke ruang inap, sehingga saya tutup semua. Ya, beginilah kondisi gedung dengan sistem void di tengah-tengah ruangan. Ya, kita coba kembali ke lantai atas untuk melihat LMB atap atau LMB lubang naga itu dari dekat. LMB atap ukurannya saya perkecil. Ukuran itu saya perkecil untuk mengurangi sirkulasi udara. Sirkulasi udara yang banyak yang masuk dari LMB ini itu bisa menggantikan udara yang lembab yang ada dalam ruangan, khususnya di area void. Di dasar kita lihat ada kolam. Jadi kolam itu yang fungsinya untuk kelembapan itu bisa menjadi tidak efektif karena banyaknya sirkulasi udara yang masuk dari LMB atap ini. Mungkin berbeda di wilayah lain. Di tempat ini cuaca cukup ekstrim, panas matahari sangat menyengat, dan perubahan-perubahannya bisa sangat cepat terjadi, sehingga dengan menggunakan sistem LMB atap atau lubang naga itu harus betul-betul ditangani dengan baik agar perubahan-perubahan cuaca itu tidak cepat menerobos masuk dan ikut merubah kondisi iklim internal gedung. Namun demikian, ada juga gedung di wilayah ini yang sudah sukses dengan sistem lubang naga atau LMB atap. Namun lokasinya, posisinya bukan di lintasan seperti gedung ini. Di lokasi lintasan dengan sistem LMB atap atau LMB lubang naga itu sangat berat untuk gedung-gedung baru. Lebih baik menggunakan LMB horizontal. LMB kedua ini sangat penting, sangat vital, harus saya buka karena memang pada akhirnya walet lebih besar masuk atau mengakses gedung dari LMB yang baru ini. Nah, LMB pertama atau LMB atap itu akan efektif ketika walet sudah ribuan ekor, bahkan mungkin belasan ribuan ekor. Itu sangat efektif sekali karena bergeraknya di atas gedung dan itu bisa memancing penghuni-penghuni walet lain. Nah, LMB yang kedua ini adalah masa-masa untuk perkembangan gedung, masa-masa awal, sangat vital, harus saya buka agar gedung bisa berkembang. Nanti ketika sudah sukses, maka LMB atap itu yang akan memegang peranan penting untuk produktifnya gedung. Beberapa suara yang saya gunakan untuk panggil di gedung ini adalah Falcon, Formula Eksklusif, dan Scorpion, karena ketiga-tiganya ini sering saya rotasi untuk menarik walet di wilayah lintasan. Ya, demikian tutorial saya kali ini, semoga bisa memberi pencerahan dan kebaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Salam sukses produktif buat semua. Salam SWAT.